Halo, berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Nah, untuk mata kuliah pada hari ini, Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, kita akan fokus pada materi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi atau biasa disingkat dengan PPI. Nah, mengapa kita harus mempelajari tentang pencegahan dan pengendalian infeksi? Ya karena kita tahu pada saat ini khususnya dengan adanya pandemi COVID-19 merupakan salah satu latar belakang kita kuat untuk belajar tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, pada tahun 2020 COVID-19 terdapat 14% kasus yang dilaporkan berasal dari tenaga kesehatan. Di beberapa negara, proporsinya bisa lebih tinggi sampai sekitar 35%. Nah, resiko terbesar kita terinfeksi COVID-19, khususnya bidan dalam suatu pekerjaan, bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah kurangnya penggunaan alat pelindung diri yang kurang tepat. Yang kedua, terlambat mengetahui atau menduga pasien dengan COVID-19. Jam kerja lebih lama, bekerja di departemen yang berisiko lebih tinggi, kepatuhan yang kurang optimal terhadap tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi tersebut. Jadi seyogianya kita memang harus sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di rumah sakit, di klinik, maupun di PMB. Kemudian, bagaimana tindakan pencegahan kita terhadap pengendalian infeksi tersebut? Yang pertama adalah kebersihan tangan atau hand hygiene, penggunaan alat pelindung diri, dekontaminasi peralatan dan perawatan pasien, bagaimana kita pengendalian lingkungan, dan pembersihan desinfeksi rutin di sekitar tempat perawatan pasien, ya, tempat persalinan, kemudian perlindungan tenaga kesehatan, khususnya yang saat ini adalah vaksinasi COVID-19 yang terdiri atas 2 tahap, ya, vaksinasi tahap pertama dan vaksinasi tahap kedua. Itu merupakan salah satu juga tindakan pencegahan untuk pengendalian infeksi. Kemudian respiratory hygiene, jaga jarak kita sekitar 1 meter dengan orang lain, kemudian memakai masker. Memakai masker di sini adalah memakai dengan yang benar. Jangan sampai masker yang kita gunakan, kemudian kita lepas, hanya kita taruh di bawah leher. Tetapi kita menggunakannya dengan tertutup. Dalam arti hidung tertutup, ya, sampai di bagian telinga. Kemudian di bawah dagu harus tertutup sehingga kontaminasi-kontaminasi dapat kita cegah. Ya. Kemudian mengurangi dan mengatur pekerjaan. Jadi maksudnya di sini adalah mengurangi dan mengatur pekerjaan. Kita harus memiliki manajemen waktu di mana kita mengurus pasien, di mana kita mengurus pekerjaan, kemudian bagaimana kita mengatur pekerjaan itu sehingga pengendalian infeksi dengan pasien COVID-19 itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah komunikasi resiko. Pelatihan dan pendidikan. Jadi kita selalu ada komunikasi, ada pelatihan, ada pendidikan setiap saat bagaimana pengendalian infeksi itu tersebut selalu diingatkan. Ya. Kemudian mengelola orang dengan COVID-19 dan kontaknya. Jadi dengan kita mengelola dengan baik, secara otomatis itu merupakan adalah tindakan pencegahan kita terhadap pengendalian infeksi. Nah, kemudian rekomendasi dari WHO tentang strategi PPI untuk mencegah atau membatasi penyebaran COVID-19 di sini terbagi atas 5 bagian. Yang pertama adalah menjalankan langkah-langkah kewaspadaan standar untuk semua pasien. Yang kedua, memastikan dilakukan triase, identifikasi awal, dan pengendalian sumber. Yang ketiga, menerapkan langkah-langkah pencegahan tambahan empiris atas kasus-kasus suspek infeksi COVID-19. Yang keempat adalah menerapkan pengendalian administratif. Yang kelima, menggunakan pengendalian dan rekayasa lingkungan.
Nah, pada materi hari ini kita akan berfokus pada menjalankan langkah-langkah kewaspadaan standar untuk semua pasien. Nah, langkah-langkah kewaspadaan standar untuk semua pasien berawal dari yang pertama adalah kebersihan tangan. Mari kita lihat bersama-sama kenapa sih kebersihan tangan itu merupakan langkah-langkah kewaspadaan standar yang pertama. Nah, kita lihat di sini. Nah, kebersihan tangan, ternyata tangan kita walaupun hanya mungkin dari 5 jari ya, kemudian satu ini ternyata kita memegang banyak sekali peralatan, di mana alat-alat yang kita gunakan sebenarnya hampir selalu kita pegang. Contohnya adalah gagang pintu, kemudian handphone. Kita tahu sendiri apalagi dengan perkuliahan online seperti ini, handphone pasti merupakan salah satu benda yang selalu kita bawa dan selalu kita pegang. Tidak bisa dipungkiri ya. Kemudian peralatan. Nah, peralatan di sini adalah kalau kita berbicara tentang asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, secara otomatis peralatan-peralatan yang mendukung untuk proses persalinan dan bayi baru lahir itulah yang kita perhatikan dalam pencegahan kewaspadaan, pencegahan infeksi. Kemudian pemberi perawatan, khususnya bidan. Bidan di sini juga dari posisi tangan, dia memberikan perawatan sehingga dia merupakan salah satu kewaspadaan standar dengan kebersihan tangan. Nah, kemudian berjabat tangan. Ya, kalau kita melihat dari salah satu contoh negara yaitu Jepang, setiap kali mereka bertemu pasti hanya menundukkan kepala. Ya, kalau kita kan kalau sudah ketemu kemudian belum jabat tangan sepertinya kok belum afdol ya seperti itu. Tapi sekarang semua hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan tangan ini yang harus kita perhatikan adalah sebelum dan sesudahnya kita tetap harus mencuci tangan. Nah, kemudian dari yang tangan kita lihat tadi, ternyata dari WHO itu juga menerapkan 5 momen kebersihan tangan menurut WHO. Maksudnya 5 momen kebersihan ini, maksudnya adalah sebelum dan sesudah kita melakukan tindakan, atau 5 momen ini, sebelum dan sesudah kita harus mencuci tangan. Momen yang pertama adalah sebelum menyentuh pasien. Sebelum menyentuh pasien, kita wajib untuk mencuci tangan. Momen yang kedua, sebelum prosedur aseptik yang akan kita berikan kepada pasien. Momen yang ketiga adalah setelah terkena cairan tubuh pasien. Momen yang keempat, setelah kita menyentuh pasien, kita cuci tangan. Kemudian momen yang kelima adalah setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Nah, kalau kita lihat dari 5 momen ini, yang perlu kita perhatikan berarti 2 sebelum, 3 setelah. Sebelumnya adalah sebelum menyentuh dan sebelum prosedur aseptik. 3 setelah, yaitu setelah terkena cairan, setelah menyentuh pasien, dan setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Nah, bagaimana cara mencuci tangan yang baik? Kita lihat di sini. Saya sudah memberikan 2 gambar, di mana 2 gambar di sini penggunaan yang pertama adalah menggunakan hand rub. Kemudian gambar sebelah yang sampingnya adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, perbedaannya di sini adalah sebenarnya hanya pada periode lama waktu dia mencuci tangan. Jadi kalau kita menggunakan hand rub, dari WHO mengatakan dia membutuhkan 20 sampai 30 detik. Ya. Kemudian dengan mencuci sabun dan air, ya, memerlukan waktu 40 sampai 60 detik. Ya, jadi perbedaannya di situ. Ya, jadi di gambar ini kita bisa melihat cara mencuci tangan tetap sama, tapi hanya perbedaan pada lama waktunya mencuci tangan. Nah, kemudian kita beralih, tadi adalah kebersihan tangan, sekarang kita ke kebersihan pernafasan. Nah, kebersihan pernafasan di sini yang pertama adalah etika batuk atau respiratory hygiene yang baik dapat mengurangi penyebaran mikroorganisme atau kuman penyebab infeksi pernafasan seperti batuk, pilek, ataupun flu.
Kemudian, jauhkan wajah dari orang lain ketika batuk atau bersin. Tutupi hidung dan mulut dengan tisu. Jika menggunakan tisu, segera buang tisu itu ke tempat sampah. Arahkan batuk atau bersin ke lengan jika tidak ada tisu. Jadi modelnya seperti ini, ya. Arahkan ke lengan. Jadi kita tidak usah perlu malu karena memang sekarang harus dilakukan seperti itu. Kemudian bersihkan tangan dan sabun dan air mengalir atau produk herba yang berbau alkohol. Jadi kita wajib untuk mencuci tangan di sini. Kemudian selanjutnya, tadi kita sudah bercerita tentang kebersihan tangan, kemudian kebersihan dari lingkungan, ya, kemudian alat pelindung diri saat persalinan. Nah, alat pelindung diri kita bisa melihat bahwa kita membutuhkan masker, kita membutuhkan penutup mata, ya, kita membutuhkan penutup kepala, kita membutuhkan celemek, kita membutuhkan sarung tangan, penutup muka, dan terutama adalah penutup kaki. Jadi ini merupakan alat pelindung diri saat persalinan. Nah, alat pelindung diri ini pun digunakan harus memiliki prinsip-prinsip yang harus kita jaga. Nah, apa sih prinsip penggunaan APD itu sendiri? Yang pertama adalah selalu bersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan alat pelindung diri. Yang kedua, APD harus tersedia saat diperlukan dengan ukuran yang tepat dan sesuai dengan risiko atau sesuai langkah pencegahan berdasarkan transmisi, ya. Kemudian yang ketiga, selalu kenakan sebelum memeriksa pasien. Yang keempat, selalu lepas segera setelah tugas selesai dan atau meninggalkan area perawatan pasien, ya. Kemudian yang kelima, jangan pernah menggunakan kembali APD disposable. Bersihkan dan desinfeksi APD setelah digunakan jika akan digunakan lagi. Kemudian ganti APD segera setelah APD terkontaminasi atau menjadi cacat atau robek, ya. Kemudian jangan sentuh wajah ketika masih menggunakan APD. Kemudian selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah pembersihan lingkungan. Nah, pembersihan di lingkungan harus dilakukan bergerak dari area yang paling bersih ke area yang paling kotor. Dari tinggi ke rendah, ya. Area isolasi dibersihkan yang paling terakhir. Sehingga nantinya yang bersih ya tidak terinfeksi. Jadi seperti air mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Begitu juga dengan cara kita membersihkan lingkungan. Nah, kemudian disarankan menggunakan sapu yang lembab dan lap basah untuk meminimalisasi debu. Jadi pada waktu kita mau menyapu, pastikan di situ kita sudah melap meja dan lain sebagainya agar tidak terkontaminasi dengan debu. Selanjutnya adalah air untuk pembersihan itu harus bersih. Kemudian penyemprotan disinfektan atau desinfektan ini tidak disarankan. Kemudian yang terakhir dari standar ini adalah pengelolaan limbah. Nah, pengelolaan limbah caranya yang pertama adalah kita meminimalisasi dulu. Kita cross check, meminimalkan mana yang harus kita pisahkan. Ya. Kemudian kita ambil sesuai dengan yang sudah kita pisahkan, baru kita pindahkan, kemudian kita simpan terlebih dahulu untuk ditangani dan dibuang oleh aparat yang memang sudah diberi tugas dalam pengelolaan limbah. Nah, mungkin dari sini teman-teman ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, mungkin kita bisa juga men-sharingkan, ya, bisa kita diskusikan bersama. Nah, ini adalah poin terakhir bahwa untuk pengelolaan limbah, hal ini atau tahap-tahap inilah yang harus kita kerjakan. Saya ulangi, dari kita mau meminimalisasi, ya, kemudian kita pisahkan, kita ambil, kita pindahkan, kita simpan, kita tangani, dan kita buang. Nah, kemudian teman-teman, dari apa yang saya sampaikan ini, saya ambil dari beberapa referensi, di mana referensi ini
ada dari WHO tentang coronavirus, kemudian all coronavirus ya dari memang saya ambil dari web WHO, kemudian IPC, dokumen dan occupational health, ya kemudian dari webinar pengendalian dan pencegahan infeksi pada Oktober 2020 yang lalu. Nah, pada akhir pembelajaran di sini saya mau mengajak teman-teman semua bahwa kreativitas adalah cara kita bersenang-senang dengan hobi kita. Seperti halnya PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi ini, kita memerlukan kreativitas untuk meminimalkan pemaparan infeksi. Jadi saya mengajak teman-teman semua harus selalu berkreasi, khususnya dalam pencegahan dan pengendalian infeksi dalam pandemi COVID-19 ini. Semoga kita selalu sehat dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih, sampai berjumpa di materi selanjutnya. Dan untuk diskusi, mari kita diskusikan dalam Google Classroom atau dalam WhatsApp Group. Terima kasih.